Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmaisi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Big Five Personality pada remaja akhir yang menjadi korban cyberbullying di Jabodetabek. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang masalah pada penelitian ini. Saat ini perilaku bullying itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga terjadi di dunia maya. Tindakan bullying di dunia maya ini disebut sebagai cyberbullying. Fenomena cyberbullying ini muncul seiring berkembangnya teknologi komunikasi yang diiringi oleh pertumbuhan penggunaan media sosial. Menurut data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ini, pada tahun 2023, pengguna internet di Indonesia itu mencapai hingga 216 juta orang, di mana 77%-nya ini digunakan untuk mengakses media sosial. Tingginya penggunaan media sosial ini juga menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya itu dapat menggunakannya untuk membagikan ilmu yang bermanfaat seputar pendidikan atau kesehatan, dan juga dampak negatifnya itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kecanduan bermain internet, mengalami gangguan, dan juga hingga terjadinya cyberbullying. Cyberbullying ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, namun juga para remaja, di mana remaja ini sering dikaitkan dengan perilaku cyberbullying karena memang maraknya kasus yang terjadi pada rentang umur belasan hingga 20 tahunan mengenai cyberbullying. Berdasarkan hasil penelitian dari Marsinon dan Risanto pada tahun 2020 itu juga menemukan motif remaja melakukan tindakan cyberbullying ini karena ketidaksukaan mereka terhadap seseorang, ingin menghibur pengguna internet, dan juga merasa bahwa mereka tuh lebih baik daripada orang lain. Selain itu juga pada penelitian Sari DKK pada tahun 2020 juga menemukan bahwa 32% remajanya mengaku pernah melakukan cyberbullying. Penelitian itu juga menemukan bahwa respondennya itu pernah mengalami dan juga melakukan cyberbullying, dan dapat disimpulkan bahwa seseorang yang pernah menjadi korban cyberbullying ini berpeluang untuk menjadi seorang pelaku, dan juga seorang pelaku cyberbullying dapat berpeluang menjadi seorang korban cyberbullying. Menurut penelitian dari Evianingrum DKK pada tahun 2020 itu menemukan bahwa hasil tingkat cyberbullying pada siswa SMA di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan juga Papua berada pada kategori cukup tinggi dengan skor 69,64%. Penelitian Wicaksana DKK pada tahun 2021 juga menemukan bahwa 82 responden dari 100 responden mahasiswa ini pernah mengalami cyberbullying. Murwani dan juga Dewi pada tahun 2019 ini juga menemukan bahwa korban cyberbullying ini kerap mengalami perlakuan seperti menyebarkan rumor buruk, berkelahi dengan menggunakan bahasa kasar, hingga mereka dikirimkan pesan dengan nada melecehkan sehingga membuat mereka menjadi tersinggung. Pengalaman seseorang menjadi korban cyberbullying ini juga tentu berkaitan dengan kecemasan, depresi, masalah psikososial, dan juga perilaku merugikan diri sendiri. Namun menurut Kowalski, salah satu faktor yang juga berkaitan untuk mempengaruhi tindakan cyberbullying itu adalah kepribadian. Ditemukannya traits kepribadian openness, conscientiousness yang menunjukkan sebagai salah satu prediktor kepribadian dari korban cyberbullying pada penelitian Semersi pada tahun 2017. Ada pula seseorang yang cenderung lebih terbuka atau extroverted dicirikan sebagai korban cyberbullying pada penelitian Vestal dan Quen pada tahun 2013. Juga traits kepribadian emotional stability atau neuroticism, agreeableness, dan juga ditemukan sebagai salah satu prediktor kepribadian korban cyberbullying pada penelitian Khosa dan pada penelitian Khosa tahun 2016. Pada penelitian Bayat dan DKK pada tahun 2021 juga menemukan bahwa neuroticism dan openness ini memiliki hubungan dengan korban cyberbullying. Pada penelitian lain, seperti pada penelitian Selik DKK pada tahun 2012, penelitian Alonso dan Romero pada tahun 2017, penelitian Zo DKK pada tahun 2018 ini menemukan bahwa agreeableness, openness, extraversion, dan juga mereka memiliki ketiga traits ini memiliki hubungan dengan korban cyberbullying. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima traits kepribadian ini memiliki keterkaitan dengan kepribadian korban cyberbullying. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Variabel dependen pada penelitian ini adalah cyberbullying. Menurut setting DKK pada tahun 2011 ini, cyberbullying adalah suatu tindakan mengancam atau mengintimidasi orang lain menggunakan teknologi komunikasi. 3 bentuk cyberbullying menurut setting DKK itu adalah cyberverbal bullying, hiding identity, dan juga cyber forgery. 6 faktor cyberbullying menurut Kowalski pada tahun 2008 itu ada bullying tradisional, kepribadian, persepsi terhadap korban, strain, peran orang tua dan anak, dan juga teman sebaya. Untuk variabel independennya sendiri ini adalah Big Five Personality. Kepribadian menurut Face and Face itu pada tahun 2017 adalah sifat yang relatif permanen karena yang ditunjukkan untuk melihat karakteristik seseorang berperilaku dengan konsisten dari waktu ke waktu. 5 dimensi dari
Big Five personality ini ada extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, dan juga openness. Karakteristik dari kelima dimensi ini memiliki karakteristik skor rendah dan juga skor yang tinggi. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Kategori penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga desain non-eksperimental. Untuk subjek penelitiannya sendiri menggunakan 128 responden remaja akhir berusia 18-22 tahun yang berdomisili di Jabodetabek dan juga pernah mengalami tindakan cyberbullying. Untuk pengambilan sampel sendiri ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Untuk alat ukurnya sendiri, untuk alat ukur cyberbullyingnya sendiri menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Setin DKK pada tahun 2011, yaitu Cyber Victim and Bullying Scale yang terdiri dari 22 item, menggunakan skala Likert 5 poin, dan juga alat ukur Big Five Inventory yang dikembangkan oleh John pada tahun 1960, terdiri dari 44 item dan juga 5 dimensi yang menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk hasil uji validitas dan reliabilitasnya ini terdapat bahwa pada alat ukur Cyber Victim and Bullying Scale dari 22 item ini terdapat satu item yang tidak valid, yaitu item nomor 9, dan item yang tidak valid ini dihapus karena sudah terwakilkan oleh item yang lain. Untuk alat ukur Big Five personality-nya ini sendiri, yaitu Big Five Inventory, terdapat 44 item dan ada 3 item yang tidak valid, yaitu pada item nomor 8, 31, dan juga 35. Dan ketiga item ini dihapus karena item yang lain ini sudah mewakili masing-masing dimensi. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Uji normalitas pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa data tidak terdistribusi dengan normal dengan nilai SIG 0,000. Karena hasil data yang tidak normal ini, maka saya menggunakan uji korelasi Spearman-Rho untuk melihat adanya hubungan antara korban cyberbullying dan juga Big Five personality. Dari kelima tipe kepribadian Big Five personality ini, hanya agreeableness lah yang mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan negatif antara agreeableness dan juga korban cyberbullying dengan nilai SIG 0,013. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapat dapat diinterpretasikan bahwa hasil tipe kepribadian extraversion dan korban cyberbullying itu menunjukkan hasil yang tidak signifikan, dan HA1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi extraversion seseorang, maka akan semakin tinggi juga orang menjadi korban cyberbullying. Untuk hasil tipe kepribadian agreeableness dan korban cyberbullying menunjukkan hasil korelasi signifikan negatif dan HA2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi agreeableness seseorang, maka akan semakin rendah orang tidak menjadi korban cyberbullying. Untuk hasil tipe kepribadian conscientiousness dan korban cyberbullying menunjukkan hasil tidak signifikan dan HA3 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi conscientiousness seseorang, maka akan semakin rendah orang tidak menjadi korban cyberbullying. Untuk hasil tipe kepribadian neuroticism dan juga korban cyberbullying menunjukkan hasil tidak signifikan dan HA4 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi neuroticism seseorang, maka akan semakin rendah orang menjadi korban cyberbullying. Untuk hasil tipe kepribadian openness itu dan korban cyberbullying menunjukkan juga hasil yang tidak signifikan dan HA5 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi openness seseorang, maka akan semakin tinggi juga orang menjadi korban cyberbullying. Kesimpulan dari penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan negatif antara agreeableness dengan korban cyberbullying pada remaja akhir di Jabodetabek. Namun tidak terdapat hubungan signifikan antara extraversion, conscientiousness, neuroticism, dan juga openness dengan korban cyberbullying pada remaja akhir di Jabodetabek. Selanjutnya adalah pembahasan diskusi, yaitu berdasarkan hasil analisis Big Five personality dan dengan korban cyberbullying pada remaja akhir di Jabodetabek ditemukan hasil memiliki hubungan signifikan negatif antara agreeableness dengan korban cyberbullying. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Selik DKK pada tahun 2012 dan juga penelitian Zo DKK pada tahun 2018 yang menemukan bahwa agreeableness ini memiliki hubungan signifikan dengan cyberbullying. Jika dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, individu yang mendapatkan skor tinggi pada agreeableness ini cenderung memiliki kepribadian altruistik dan berhati lembut. Hal ini kemungkinan yang menjadi penghambat individu untuk terlibat dalam perilaku yang berbahaya seperti cyberbullying. Skor kategorisasi agreeableness dalam penelitian ini juga ditemukan pada kategori skor tinggi, dan dapat disimpulkan skor tinggi pada agreeableness ini membuat seseorang lebih kecil berpeluang untuk menjadi korban cyberbullying. Hasil selanjutnya itu juga ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara extraversion, conscientiousness, neuroticism, dan juga openness dengan korban cyberbullying pada remaja akhir di Jabodetabek.
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Salik DKK dan juga pada penelitian SMRC pada tahun 2017 dengan tipe kepribadian extraversion yang ditemukan bahwa tipe kepribadian extraversion ini ditemukan berhubungan sebagai prediktor munculnya perilaku pada korban cyberbullying. Pada tipe kepribadian conscientiousness sendiri juga sejalan pada penelitian Pak Dir DKK pada tahun 2021 yang menemukan bahwa tidak adanya hubungan antara conscientiousness dengan korban cyberbullying. Pada tipe kepribadian neuroticism itu juga menemukan hal sejalan dengan penelitian Pak Dir DKK pada tahun 2021 yang menemukan bahwa tidak terdapat hubungan neuroticism dan korban cyberbullying. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian SMRC pada tahun 2017 yang menemukan bahwa neuroticism itu tidak menjadi prediktor terhadap perilaku dari korban cyberbullying. Lalu ada juga penelitian openness yang ditemukan tidak memiliki hubungan signifikan antara openness dan juga korban cyberbullying. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bayat DKK pada tahun 2021 dan juga penelitian Alonso dan Romero pada tahun 2017 yang menemukan bahwa openness ini memiliki hubungan dengan korban cyberbullying. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini tidak menggunakan kriteria responden dengan mengelompokkannya ke dalam korban cyberbullying dan juga non-korban cyberbullying. Penelitian ini juga bersifat korelasional, di mana hanya dapat mengamati hubungan antara big five personality dengan pada korban cyberbullying, sehingga sulit untuk menetapkan hubungan sebab akibat dari faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Yang hanya membahas big five personality pada remaja akhir yang menjadi korban cyberbullying di Jabodetabek. Lalu ada juga saran dari penelitian ini. Untuk saran metodologis itu disarankan agar bagi 3 kategori usia remaja, yaitu remaja awal, tengah, dan juga remaja akhir di Jabodetabek agar bisa melihat perbedaan dari ketiga usia tersebut. Dan untuk penelitian selanjutnya itu juga dapat menambahkan variabel kontrol yang dapat mempengaruhi hubungan antara tipe kepribadian dan juga korban cyberbullying seperti jenis kelamin, usia, atau intensitas penggunaan internet. Selain itu, dapat juga menggunakan metode analisis selain korelasi seperti regresi untuk melihat tipe kepribadian apa yang dapat menjadi prediktor untuk korban cyberbullying. Sedangkan untuk saran praktisnya itu disarankan untuk para pendidik, guru di sekolah, dan juga dosen dapat sekali memberikan pendidikan mengenai bahayanya cyberbullying di kurikulum siswa dan mahasiswanya agar para siswa dan mahasiswanya itu bisa menjadi lebih bijak dalam menggunakan internet. Sedangkan untuk para remaja korban cyberbullying itu diharapkan agar dapat berbagi cerita kepada orang terdekatnya untuk meminta pertolongan karena dampak negatif akibat terkena serangan cyberbullying itu tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Sedangkan untuk orang tua disarankan untuk dapat menjaga komunikasi mereka dengan anak-anak yang terkait isu-isu cyberbullying. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.